Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah jangan khawatir, kesusahan ada setiap hari. Injil Matius pasal 6 ayat 34 menjadi bacaan pokok kita. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih dalam seri pengajaran dalam Matius pasal 6, kita akan membahas perikop yang sudah sangat dikenal tentang hal kekhawatiran. Pertanyaannya, apa itu khawatir? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir atau khawatir ialah takut atau gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi, orang yang khawatir berarti orang yang memikirkan atau merasakan suatu hal yang dia belum ketahui dengan pasti. Khawatir dalam hal ini menunjuk kepada hal yang negatif. Saudaraku, rasa khawatir merupakan dampak dari kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa ke dalam dosa. Akibatnya, dosa menjalar kepada semua manusia dan menjangkau setiap aspek natur dan kemampuan manusia, termasuk rasio, hati nurani, kehendak, emosi, dan keberadaannya secara menyeluruh. Saudaraku, Adam adalah orang pertama yang menyatakan rasa khawatirnya ketika Tuhan Allah datang ke Taman Eden untuk mengunjunginya dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10. Kekhawatiran Adam itu diungkapkan dalam rasa takutnya untuk bertemu dengan Allah. Kekhawatiran menyebabkan Adam mencurigai Allah tidak lagi mengasihinya. Adam tidak percaya pada Allah yang akan menolongnya pasca kejatuhannya. Tetapi kekhawatiran Adam terpatahkan, saudara. Ia salah menilai Allah dalam sudut pandangnya yang telah dinodai oleh dosa. Meskipun Allah tetap menghukum Adam dan Hawa, tetapi ia tetap menunjukkan kasih setianya yang besar. Tuhan Allah bahkan menjanjikan keturunan melalui perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Ia juga memberikan keturunan kepada perempuan meskipun dengan kesakitan, dan ia akan berahi kepada suaminya. Tuhan tetap menjamin rezeki meskipun manusia harus mengerjakannya dengan susah payah. Ia memberikan pakaian kepada mereka meskipun harus ada darah yang dikorbankan. Dan klimaksnya, saudara, ia mengusir manusia dari Taman Eden supaya mereka diselamatkan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai 24. Dengan demikian, manusia telah terpisah dari Allah. Namun bukan berarti Allah meninggalkan mereka. Ia tetap mengasihi manusia, ia terus menjamin kebutuhan hidup manusia. Inilah kasih karunia, inilah dasar yang membuat kita memahami pengajaran Yesus tentang hal kekhawatiran. Saudaraku, kita semua yang mempunyai kebutuhan harian seperti pangan sandang papan, masa depan, kesehatan, pekerjaan, dan keluarga, juga jodoh bagi anak muda, mari kita perhatikan pengajaran Yesus tentang hidup ini lebih penting dari makanan dan tubuh ini lebih penting dari pakaian, sehingga kita diperintahkan jangan khawatir. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada Bapa kita di sorga yang menyediakan semua kebutuhan. Ayat 26 sampai 30. Saudaraku, Yesus memberikan contoh bahwa burung tidak bekerja toh diberi makan, dan bunga bakung yang tidak melakukan apa-apa dikatakan lebih indah dari jubah kebesaran Salomo. Nah, apalagi kita, saudara. Mengapa? Karena kita jauh lebih berharga dari semua ciptaan Allah. Ingat, saudara, bahwa Yesus Kristus datang mati di atas kayu salib demi manusia, bukan demi burung, bukan demi bunga bakung. Burung mendapatkan makanan hasil taburan dan tuaian manusia yang disimpan di lumbung. Pakaian Salomo
dipintal dan dikerjakan oleh ahli manusia. Artinya saudara, bahwa manusia dapat mengerjakan sesuatunya dengan sangat baik, tetapi yang terbaik tentu adalah perbuatan Allah. Penciptaan burung dan penciptaan bunga bakung adalah karya Allah semata. Sedangkan apa yang diusahakan manusia itu berasal dari ciptaan Allah sebagai bahan dasarnya. Jadi tentu lebih bernilai Allah sang pencipta daripada manusia yang mengusahakan. Dan manusia dikatakan akan mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Bukan berarti manusia hanya tidur-tiduran tidak usah bekerja, tetapi justru ia harus mengerjakan apa yang Allah ciptakan. Ia harus mengelolanya. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita mengenal Allah sebagai Bapa. Ayat 31 dan 32. Hanya umat yang memiliki relasi bapa dan anak yang memiliki jaminan pemeliharaan yang pasti. Khawatir menunjuk pada ketidakpastian. Anak yang mempercayai bapanya memiliki kepastian bahwa kehidupannya aman terjamin. Haleluya. Yang ketiga, kerajaan Allah dan kebenarannya adalah prioritas hidup. Ayat 33. Kebutuhan hidup yang terpenuhi merupakan anugerah yang harus kita syukuri, bukan demi pemenuhan kebutuhan sebagai penyebab kita mencari Allah. Jadi hati-hati motivasi kita, saudara. Kita mencari Allah bukan demi terpenuhinya kebutuhan hidup, tapi karena justru Allah telah memberi hidup, maka yuk kita menemui Dia, karena kita telah diizinkan untuk bertemu dengan Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Dan kita, saudara, harus terus mencari kebenarannya. Di manakah itu? Ya, di Alkitab, saudara. Itulah firman kebenarannya yang harus kita pelajari, harus kita renungkan setiap hari, siang dan malam. Itulah jaminan kekalnya. Haleluya. Jadi kita mendapatkan pemenuhan kebutuhan itu sebagai anugerah yang ditambahkan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, poin yang keempat, khawatir adalah kesia-siaan. Di ayat 34. Kekhawatiran tidak membuat hidup kita lebih baik. Justru kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah kita. Di ayat 27. Saudara, perhatikan, khawatir akan hari besok itu percuma, karena besok kita akan punya masalah lain lagi. Jadi, karena kesusahan ada setiap hari, maka kesusahan hari ini harus selesai pada hari ini juga. Dengan jalan, ya jangan khawatir. Gimana caranya? Ya percaya dan melakukan 3 poin sebelumnya yang saya jabarkan, yang Yesus ajarkan. Sederhana sekali. Ingat, saudara, khawatir itu ciri manusia yang berdosa dan tidak mengenal Allah sebagai Bapanya. Ingat, saudara, khawatir berarti kita tidak percaya Allah mengasihi dan menolong kita, anak-anaknya, setiap hari. Ingat, saudara, Tuhan Yesus telah mengajarkan salah satu pokok dalam doa Bapa kami di ayat 11, yaitu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kiranya saudara dapat memahaminya apa yang disampaikan secara sederhana ini. Selamat beraktivitas, jangan khawatir, tetap percaya di dalam doa dan pengharapan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Haleluya, bless.